Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang hukum jaminan dan hukum kepailitan dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Rizal, SE MSI AKCMA. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Dengan saya, Atika Azwa Marpaung sebagai pemateri 1 dan juga Ratu Gina Kalisa sebagai pemateri 2, Syafiza Talita Naila sebagai pemateri 3, dan Zura Khalila Diayal Harahap sebagai pemateri 4. Hukum jaminan adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara debitur dan kreditur untuk memastikan pelunasan utang, di mana debitur memberikan jaminan berupa benda atau pihak ketiga sebagai ikatan kewajiban terhadap kreditur. Di dalam hukum jaminan terdapat asas. Asas adalah prinsip dasar dalam hukum jaminan yang mengatur hubungan antara debitur dan kreditur. Di dalam hukum jaminan terdapat 5 asas. Yang pertama, asas publisitas, yang kedua, asas spesialitas, yang ketiga, asas imbecility, dan yang keempat adalah asas horizontal. Yang kelima adalah asas tidak dapat bagi. Selanjutnya kita akan membahas asas-asas yang ada pada hukum jaminan. Yang pertama, asas publisitas. Setiap jaminan harus didaftarkan agar pihak ketiga dapat mengetahuinya. Contohnya pendaftaran hak tanggungan pada kantor pertahanan, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu tanah sedang dibebani jaminan. Yang kedua, asas spesialitas. Hak jaminan yang dapat dibebankan pada barang atau harta yang jelas, terperinci, dan terdaftar atas nama orang tertentu. Contohnya hak tanggungan berupa tanah. Harus jelas menyebutkan nama, letak, sifat benda tersebut. Yang ketiga, asas imbecility atau penguasaan barang. Barang yang dijadikan jaminan harus berada di tangan penerima jaminan atau pihak yang disepakati. Contohnya dalam gadai. Emas atau barang yang digadaikan harus diserahkan kepada penggadaian sehingga berada dalam penguasaan penggadaian sehingga hutang dilunasi. Yang keempat, asas horizontal. Bangunan dan tanah nggak dapat dianggap sebagai satu kesatuan yang sama untuk tujuan jaminan. Contohnya, hak jaminan atas tanah tidak secara otomatis mencakup bangunan di atasnya, kecuali jika disebutkan secara eksplisit dalam perjanjian. Yang kelima, asas tidak dapat dibagi. Maknanya itu, hak jaminan tidak dapat dibagi-bagi meskipun utang telah dibayar sebagian. Contohnya seluruh objek jaminan. Misalnya objeknya adalah suatu bidang tanah, tetap menjadi satu kesatuan hingga seluruh hutang dilunasi, tidak peduli berapa banyak utang yang telah dibayar. Hukum jaminan juga memiliki tujuan. Yang pertama, memberikan kepastian hukum. Yang kedua, melindungi kepentingan kreditur. Yang ketiga, meminimalkan resiko kredit. Yang keempat, mendorong stabilitas ekonomi. Yang kelima, memfasilitasi transaksi keuangan. Dan yang keenam, memberikan kepercayaan bagi pemberi pinjaman. Saya Ratu Gina Kalisa sebagai pemateri 2 yang akan menjelaskan materi-materi selanjutnya. Salah satunya yaitu karakteristik hukum jaminan. Jadi sebenarnya teman-teman, hukum jaminan itu gampang. Intinya, kalau kita punya utang dan supaya kreditur yakin kita bakal bisa bayar utang tersebut, kita ngasih jaminan. Nah, ada beberapa karakteristik dari hukum jaminan. Yang pertama, bersifat aksesorir. Jadi, ikut ke perjanjian pokok. Jadi misalnya, kalau kita sudah selesai membayar hutang, kalau hutang kita sudah lunas, otomatis jaminan sebelumnya juga sudah selesai. Dan yang kedua, selanjutnya, memberi hak preferensi. Ini memberi hak istimewa buat kreditur. Jadi, kreditur yang pegang jaminan bakal didahulukan pembayarannya dibandingkan kreditur yang lain. Selanjutnya, yang ketiga, dapat dieksekusi. Jadi, kalau debitur gagal bayar,
benda jaminannya bakal dilelang atau dijual. Selanjutnya, memberikan kepastian hukum. Ini melindungi kepentingan kreditur dan debitur. Dan selanjutnya, yang terakhir, mengandung aspek publisitas. Ini misalnya hak tanggungan tanah atau fidusia. Ini harus didaftarkan biar sah dan berlaku untuk semua orang. Jadi gampangnya hukum jaminan itu bikin kreditur lebih aman dan debitur lebih dipercaya untuk melakukan pinjaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis hukum jaminan, yaitu ada jaminan umum, jaminan khusus, jaminan kebendaan, dan jaminan perorangan. Yang pertama, jaminan kebendaan, yaitu jaminan ini pakai benda milik debitur sebagai jaminan, yaitu ada gadai yang pertamanya, yang kedua ada fidusia, yang ketiga ada hak tanggungan, yang keempat ada hipotek, dan yang terakhir ada resi gudang. Contohnya, kalau kita gadai emas ke pegadaian, itu namanya gadai. Kalau motor atau mobil kita dijadikan sebagai jaminan, tapi sebenarnya masih bisa dipakai, itu namanya fidusia. Dan terus selanjutnya, kalau rumah atau tanah kita dijaminkan ke bank, itu namanya hak tanggungan. Bahkan kapal laut atau pesawat terbang bisa dijadikan jaminan dengan hipotek. Dan yang terakhir ada resi gudang, yaitu barang yang dititip di gudang bisa juga dijadikan jaminan. Selanjutnya, jaminan perorangan. Ini bedanya bukan benda, tetapi orang atau pihak ketiga yang ikut menjamin utang tersebut. Yang pertama ada penanggungan, yang kedua ada penggaransi, dan yang terakhir ada jaminan perusahaan. Contohnya, penanggungan yaitu seorang yang siap menanggung utang kita kalau kita gagal membayar utang tersebut. Ada juga bank garansi yang biasa dipakai di proyek. Dan yang terakhir, jaminan perusahaan, yaitu perusahaan lain yang ikut menanggung, yang ikut menjamin utang sebuah perusahaan. Jadi gampangnya, kalau kebendaan itu adalah barang, sedangkan kalau perorangan itu adalah orang atau perusahaan lain. Selanjutnya kita lihat beberapa kasus nyata ya, supaya lebih kebayang. Yang pertama ada kasus penjaminan aset oleh Indofarma. Perusahaan ini pernah bermasalah dengan penjaminan aset dan menimbulkan polemik karena terkait tata kelola perusahaan. Yang kedua ada kasus Exrindo tahun 2024. Ada dugaan korupsi terkait jaminan SKBDN dan ini menunjukkan kalau instrumen jaminan bisa disalahgunakan. Selanjutnya yang terakhir ada kasus jaminan pasca tambang di Jawa Timur. Perusahaan tambang wajib menyetorkan dana jaminan reklamasi untuk memulihkan lingkungan setelah tambang selesai. Tetapi kenyataannya dana itu sering bermasalah saat mau dicairkan. Jadi dari contoh-contoh tadi kita bisa lihat bahwa hukum jaminan sangat penting. Kreditur yang punya jaminan merasa posisinya aman, tapi kalau pengelolaannya salah, justru ini bisa jadi masalah besar. Makasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 3, yaitu Syafiza Talita Naila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi hukum kepailitan. Hukum kepailitan adalah sistem hukum di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur mengenai sita umum atas seluruh kekayaan debitur yang tidak mampu membayar utang-utangnya, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas untuk pembagian kepada para kreditur. Yang selanjutnya adalah asas-asas hukum kepailitan.
Yang pertama adalah asas keseimbangan. Apa sih maksud dari asas keseimbangan tersebut? Asas keseimbangan maksudnya adalah memberi perlindungan yang seimbang antara kepentingan kreditur yang berhak menagih dan debitur yang masih perlu kesempatan untuk memperbaiki usaha. Kreditur dilindungi agar tidak dirugikan dan debitur diberi kesempatan agar tidak langsung dimatikan usahanya. Contohnya seperti debitur bisa mengajukan PKPU untuk restrukturisasi utang, sementara kreditur tetap punya hak menagih. Yang kedua adalah asas kelangsungan usaha. Maksud dari asas kelangsungan usaha ini adalah kepailitan tidak selalu berarti usaha harus berhenti total. Jika usaha masih prospektif, debitur diberi kesempatan untuk melanjutkan kegiatan usaha. Tujuannya agar perusahaan bisa bangkit, bukan sekedar dilikuidasi. Contohnya seperti pengadilan mengabulkan PKPU agar perusahaan punya waktu untuk menata ulang pembayaran utang sambil tetap beroperasi. Yang ketiga adalah asas keadilan. Maksud dari asas keadilan ini adalah semua pihak harus diperlakukan adil dan proporsional. Kreditur yang sama kedudukannya mendapat perlakuan yang sama, dan kreditur dengan hak khusus atau preferen diatur sesuai porsinya, serta debitur juga diperlakukan adil, tidak boleh dizalimi dengan tuntutan yang berlebihan. Contohnya seperti semua kreditur konkuren dibayar sesuai perbandingan utang. Selanjutnya adalah asas integrasi. Maksud dari asas integrasi ini adalah hukum kepailitan tidak berdiri sendiri, tapi bagian dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata di Indonesia. Aturan utang piutang tetap mengikuti KUHP Perdata, proses pengadilan kepailitan mengikuti hukum acara perdata. Jadi, kepailitan hanya mekanisme khusus dalam penyelesaian utang. Contohnya seperti utang dalam kepailitan tetap didefinisikan berdasarkan KUHP Perdata atau perikatan karena perjanjian atau undang-undang. Selanjutnya adalah tujuan dari kepailitan. Tujuan kepailitan yang pertama adalah pemberesan dan distribusi harta debitur. Yang kedua adalah perlindungan kepentingan kreditur, dan yang ketiga ada sitaan bersama atau universal. Yang keempat ada kepastian hukum. Yang kelima ada pencegahan kecurangan. Yang keenam ada pengelolaan harta yang efisien. Dan yang terakhir adalah jalan keluar dari kesulitan finansial. Selanjutnya adalah syarat-syarat kepailitan. Syarat kepailitan yang pertama adalah mempunyai 2 kreditor lebih yang tidak membayar satu utang yang dapat ditagih. Dan yang kedua adalah utang tersebut telah jatuh tempo yang dapat ditagih. Selanjutnya adalah proses kepailitan yang dapat mengajukan permohonan kepailitan. Yang pertama ada kreditur, yang kedua debitur, yang ketiga kejaksaan, yang keempat menteri terkait, dan yang kelima ada otoritas jasa keuangan. Baik, terima kasih sebelumnya Naila atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus kepailitan. Yang pertama ada PT Merpati Nusantara Airlines Persero yang tidak mampu membayar utang dan kewajiban leasing pesawat, akhirnya pilot. Dan yang kedua ada PT Royal Industry Indonesia, pilot karena gagal bayar utang dan bunga pinjaman. Dan yang ketiga ada PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex, salah satu produsen tekstil terbesar yang pilot akibat gagal bayar utang luar negeri, terutama setelah berdampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan hukum jaminan dan hukum kepailitan. Yang pertama, hukum jaminan yang mengatur hak kreditur atas jaminan kekayaan debitur, misalnya sertifikat rumah, kendaraan, mesin produksi. Kreditur pemegang jaminan disebut kreditur separatis karena punya hak khusus untuk mengeksekusi jaminan. Baik, selanjutnya hukum kepailitan yang mengatur pembagian seluruh harta debitur yang pilot kepada para kreditur. Contohnya, jika sebuah bank memberi kredit dengan jaminan tanah dan debitur pilot, maka bank sebagai kreditur separatis tetap berhak mengeksekusi tanah itu, walaupun harta debitur lainnya dibagi ke kreditur biasa. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap kesimpulan, yang dimana hukum jaminan bertujuan memberikan kepastian pembayaran bagi kreditur dengan jaminan kekayaan debitur. Sedangkan hukum kepailitan adalah prosedur sitaan umum yang berlaku ketika debitur tidak mampu membayar utang, yang mana menunda dan mengatur pembagian harta debitur kepada semua kreditur.
termasuk kreditur pemegang hak jaminan atau kreditur separatis. Meskipun hukum jaminan memberikan hak kepada kreditur separatis untuk mengeksekusi jaminannya sendiri dalam kasus kepailitan, hak tersebut tetap diatur oleh UU Kepailitan atau PKPU. Bahkan hak eksekusi kreditur separatis dapat ditangguhkan untuk waktu tertentu untuk memastikan pembagian yang adil kepada semua kreditur. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.